Dua-duanya 250 cc, satu silinder. Dua-duanya juga ngaku motor adventure. Yang ini merek Jepang, bikinan India. Yang ini merek Cina, rakitan Indonesia. 52 juta kurang dikit, 61 juta kurang dikit. Mending mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Om Faiz, sesuai request dari teman-teman semua. Sekarang kita bikin komparasi kedua motor ini. Kelas 250 cc dan dua-duanya ngakunya adventure. Ini adalah Suzuki V-Strom 250 SX, ini Kijaya Turino 250 DX, sama-sama satu silinder. Kita aduin langsung. Babak pertama, spesifikasi. Nanti kita kasih skornya per babak ya. Suzuki V-Strom bikinan India, mesinnya 250 cc, SOHC, pakai oil cooler, ada oil jacketnya. Ini terobosan baru, pendinginannya efektif, powernya sampai 26 horsepower. Menarik ya. Wheelbase-nya cukup panjang, bobotnya 160-an kilo, sok depan teleskopik, monosok belakangnya nggak pakai link. Velgnya cash wheel. Suspensinya depan belakang ini suspensi jalanan. Fiturnya ada port charger, ada ABS juga, tapi ABS-nya nggak bisa dimatiin. Turino 250 DX, 250 cc, satu silinder juga, tapi DOHC. Powernya lebih rendah dari V-Strom, 25, sekian HP. Wheelbase cukup panjang, tapi nggak sepanjang V-Strom. Bobotnya juga lebih ringan sekitar 15 kilo. Velgnya jari-jari, udah tubeless. Sok depan upside down, monosok belakangnya udah pakai unit track, empuk banget. Udah ada port charger, udah bisa connect ke gadget juga, ada ABS-nya dual channel dan ABS belakang bisa dimatiin. Untuk spesifikasi, jelas menang ini. 1-0. Babak kedua, desain. V-Strom, ini desainnya lebih cenderung ke motor touring ya. Ada paruh burungnya segala, mirip BMW GS atau Ducati Multistrada. Kesannya gagah. Kalau yang ini desainnya itu lebih cenderung ke motor adventure kayak Africa Twin atau Ducati DZX. Sebetulnya lebih mirip lagi ke MV Agusta Lucky Explorer. Lebih jangkung, lebih ramping dan lebih atraktif. Untuk skor desain dikembalikan lagi ke selera masing-masing. Jadi ini saya kasih nilai 1 dan ini 1. Imbang ya. Babak ketiga, ergonomi dan kenyamanan. Turino 250, ergonominya asik, posisi duduk tegak, posisi kaki juga sigap buat standing position. Joknya enak, lega, bisa maju mundur. Pokoknya ini ergonominya fun banget, terutama kalau sendiri. Kalau boncengan, ini yang boncengnya sempit. Sedangkan kenyamanannya, Turino 250 DX ini salah satu motor yang luar biasa nyaman. Sok depannya empuk, sok depannya istimewa, paling enak di kelas 250 cc. Ergonomi V-Strom, posisi duduk juga enak ya, tegak. Cuman posisi joknya lebih tinggi sedikit dibanding Turino. Dan pijakan kaki juga enak banget buat standing. Tapi memang pijakan kakinya lebih tinggi, jadi butuh effort lebih kalau mau berdiri begini. Dan stangnya juga lebih rendah sedikit dibanding Turino. Buat sendiri ergonominya biasa aja, tapi buat berdua lebih nyaman dibanding Turino. Yang boncengnya lebih lega ya. Kenyamanannya, sayangnya V-Strom ini masih pakai suspensi jalan raya baik depan maupun belakang. Depannya agak keras, belakangnya keras banget. Untuk babak ketiga, ergonomi dan kenyamanan 1-0. Jadi skor sementara 3-1. Babak keempat, mesin. Mesin V-Strom 250 cc SOHC, tapi konstruksinya overbore murni. Sehernya gede banget, 76 mili, stroke-nya 54,9. Karakter power dan torsinya itu merata dari bawah sampai ke atas. Dan mesin Suzuki memang halus, irit banget. Mesin Kijaya Turino 250 cc juga, DOHC,
sehernya lebih kecil, 72 mili, stroke-nya lebih panjang, 61,2 mili. Karakternya, torsinya lebih nendang di awal dan menengah. Untuk power atasnya masih kalah sama V-Strom. Mesin motor ini getarannya cukup terasa dan lebih boros dibanding mesinnya V-Strom. Untuk karakter mesin, saya lebih suka mesin V-Strom. Jadi skornya 1, ini 0. Jadi skor sementara 3-2. Babak kelima, handling. Handling KJ Turino 250 DX. Ini motor yang handlingnya fun banget ya, asik banget. Lincah banget, bobotnya enteng cuma 150-an kilo. Dan wheelbase-nya juga nggak terlalu panjang. Buat nekuk-nekuk cornering ini enak banget, lincah banget. Cuman kalau di kecepatan tinggi di atas 120 km per jam memang udah mulai agak goyang. Tapi overall motor ini handlingnya enak banget. Teman-teman yang belum pernah nyoba mesti cobain. Suzuki V-Strom ini bobotnya lebih berat, karakternya lebih kaku, buat manuver agak kagok jujur aja pakai motor ini. Tapi kalau buat kecepatan tinggi masih relatif lebih anteng dibanding Turino. Untuk handling saya pilih Turino. Setelah babak kelima, skor sementara Turino 4, V-Strom 2. Babak ke-6. Babak ke-6, pemeliharaan dan spare part. V-Strom, jaringan Suzuki ada di mana-mana. Beli spare part juga gampang banget. Di Suzuki udah ada My Suzuki Apps. Udah jalan 3 tahun juga, part penggantinya juga udah banyak. Perawatan V-Strom jauh lebih mudah. Ketersediaan spare part juga sudah terbukti. Turino, sejauh ini nggak ada masalah yang aneh-aneh. Tapi memang jaringan dealernya nggak sebanyak Suzuki. Ketersediaan spare part beberapa ada di dealer resmi, tapi belum bisa dibuktikan. Untuk pemeliharaan dan spare part tentu saja menang ini ya. Jadi ini 1-0. Setelah babak ke-6, skornya jadi 4-3. Dan sekarang babak terakhir, value for money. V-Strom harganya 60.800.000 sekian. Dengan spek kayak gini, nggak dapat crash bar juga. Value for money-nya masih kalah sama Turino. Turino harga 51.900, dapat velg jari-jari tubeless, upside down, dapat crash bar juga. ABS-nya juga bisa dimatiin, fiturnya lebih canggih juga. Value for money-nya dapat banget. Jadi skor akhir, KJ Turino 5, V-Strom 250 SX 3. Ya, ini perbandingan versi channel ini. Dan dua-duanya ini motor punya saya sendiri. Nggak ada endorse atau support dari pabrikan manapun. Dua-duanya fair. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.